Welcome back everybody to Selamat datang kembali semuanya di Neutrality Studies. Hari ini, kita akan membahas kabar terbaru dari Teheran bersama teman dan kolega kami, Profesor Said Mohammad Marandi. Said, selamat datang kembali. Said, welcome back. Terima kasih banyak toward ingat. Simang tu sesama anti. Thank you very much for giving us these updates. Terima kasih banyak telah memberikan pembaruan ini kepada kami. Ini sangat penting, karena terakhir kali kita berbicara, sebenarnya kami belum begitu yakin apakah Amerika Serikat benar-benar serius untuk pada dasarnya memasuki putaran ketiga perang ini. Rasanya agak terlalu dini untuk itu, tetapi tampaknya mereka telah memutuskan untuk melakukannya. Anda kembali berada di bawah pemboman di Iran selama saya kira sekarang hampir 10 hari terakhir. Terima kasih banyak. Now almost 10 days. Iran is striking back on each one of those days, or rather at night. And what's going on right now? And can you maybe first tell us what's the situation in Tehran? Because the internet connection seems more stable than during the last round. Things seem calmer, but how is it on the ground actually? Yes, this time round they have not touched the Ya, kali ini mereka tidak menyentuh koneksi internet. Jadi, kami tidak mengalami masalah seperti yang kami hadapi selama perang 40 hari pada bulan Ramadan. Namun secara umum, jika Anda berkeliling Teheran, semuanya normal. Mereka belum membom kota Teheran, meskipun sebuah drone ditembak jatuh di atas kota ini beberapa malam lalu. Dan pertempuran, meskipun saya rasa sudah berlangsung sekitar 12 hari sekarang, cukup intens di berbagai wilayah di kawasan Teluk Persia, di kedua sisi Teluk Persia dan di Yordania. Namun sejauh ini, selain tembakan anti pesawat beberapa malam lalu di Teheran, kami tidak merasakan apapun di sini. Jadi orang-orang menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Ada sebuah gedung apartemen yang sedang dibangun di sebelah tempat saya berada. Saya tidak tahu apakah para pendengar Anda bisa mendengarnya. Tetaifdes and Parigis Clap Forward remas petska raismai diuten pomlet. Namun sekarang, seperti yang Anda tahu, wakin struk manakling zauming Steph. We are entering a very sensitive time, as you know. Although Trump is never predictable, we can never say. Meskipun Trump tidak pernah bisa diprediksi, kita tidak pernah bisa mengatakan dengan pasti bahwa dia akan melakukan sesuatu. Seperti sebelumnya, kami merasa ada kemungkinan besar dia akan menyerang, tetapi tidak ada yang bisa memastikan, karena Trump adalah Trump. Dan sekarang, karena Trump mengancam akan menghancurkan wilayah Iran, pembangkit listrik, dan jembatan, perang ini bisa meningkat dengan sangat mendadak dan berdampak sangat buruk bagi ekonomi global. Namun sekali lagi, kita tidak tahu apakah Trump akan, seperti kata mereka, tako, atau apakah dia akan melancarkan serangan-serangan ini. Karena dia mengatakan bahwa jika Iran menyerang kapal manapun di Selat Hormuz, dia akan mulai menargetkan jembatan dan pembangkit listrik. Tetapi pihak Iran mengatakan bahwa mereka akan menargetkan kapal manapun yang tidak mematuhi perintah Angkatan Laut Iran. Naval commands and in accordance with Article 5 of the Dan sesuai dengan pasal 5 dalam nota kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat, Selat Hormuz akan berada di bawah kendali Iran. Dan alasannya tentu saja jelas. Itulah yang mencegah Amerika Serikat menyerang dan menghancurkan Iran. Kendali Iran atas jalur perairan penting itu. Kita semua ingat, dan saya hanya mengulang apa yang sudah kita semua tahu, bahwa sebelum perang ini, Iran tidak berniat menguasai Selat Hormuz. Dalam kehidupan dewasa saya tidak ingat pernah ada orang yang bahkan membicarakan skenario seperti itu secara terbuka. Tentu saja, secara tertutup, kini menjadi jelas bahwa jika perang ini dilancarkan terhadap kami, Iran akan bergerak untuk menutup Selat Hormuz dan menguasainya. Iran would move to shut the Strait of Hormuz and control it. But under normal circumstances, namun dalam keadaan normal, itu bukan rencananya, dan itu bukan sesuatu yang dibahas di ruang publik. Jadi semuanya normal saat itu. Lalu ketika perang dimulai, yang mencegah Amerika Serikat menimbulkan kerusakan jauh lebih besar adalah fakta bahwa Iran mengambil kendali atas selat tersebut. Itu memberikan tekanan yang sangat besar kepada Trump dan ekonomi Amerika Serikat. Dan itu memaksanya untuk mengakhiri perang. Lalu, pada akhirnya menandatangani MOU. Jadi Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat melemahkan daya tawar itu. Karena jika daya tawar itu melemah,
Amerika Serikat akan membombardir Iran siang dan malam, menghancurkan seluruh pembangkit listriknya, dan tahu bahwa mereka bisa melakukannya tanpa konsekuensi. electrical power plants and know that it can get away with it. So it seems to me that Jadi menurut saya, dari Iran kita mendengar banyak komentar, terutama di Twitter dari Pak Arafati dan yang lainnya, bahwa mereka menganggap MOU itu sudah mati, sudah hilang, sudah berakhir. Dan bahwa Iran sekarang akan berupaya mewujudkan secara militer apa yang sebelumnya mereka coba capai lewat MOU secara diplomatik, yaitu mengusir Amerika Serikat sepenuhnya dari kawasan ini. Dan mereka tidak akan mempertimbangkan lagi gagasan untuk bernegosiasi. Di mana posisi kita dalam hal itu? Apakah kesabaran Iran sekarang sudah habis dan keputusan telah dibuat bahwa ini akan menjadi solusi militer? Kami akan terus menggempur pangkalan-pangkalan Amerika dan sebagainya. Dan pada akhirnya kami akan melemahkan kemampuan Amerika Serikat untuk menyerang kami sejak awal. Apakah ke arah situlah kita bergerak? Yes, for the time being, the Iranians are not interested in negotiations at Ya, all. untuk sementara waktu, Iran sama sekali tidak tertarik pada perundingan. Mereka berfokus menghancurkan aset-aset Amerika Serikat di seluruh kawasan, tetapi kini semakin banyak di Yordania dan di sebelah barat Arab Saudi. Di bawah serangan berat setiap hari, selama 24 jam, terutama terhadap pangkalan Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain, Amerika terpaksa menarik banyak aset mereka, khususnya yang terkait dengan kampanye udara, lalu memindahkannya ke Yordania dan ke pangkalan-pangkalan di Arab Saudi bagian barat. Lalu, saya rasa mungkin di luar dugaan Amerika Serikat, Iran mulai menyerang pangkalan-pangkalan itu jauh di dalam wilayah Arab Saudi dan di Yordania, dengan hasil yang menghancurkan. Dan kita melihat banyak citra satelit yang menunjukkan pangkalan-pangkalan itu mengalami kerusakan parah. Satellite images of the bases being badly damaged. So the United States is now even thinking about going. Jadi Amerika Serikat sekarang bahkan mempertimbangkan untuk bergerak lebih jauh dari perbatasan Iran. Jadi saat ini Iran tidak tertarik. Dan pada akhirnya, ketika ada peluang untuk mengakhiri pertempuran, saya rasa tuntutan Iran akan berbeda dari MOU. Mereka kemungkinan akan menuntut hal-hal tertentu terlebih dahulu. Dan saya berasumsi tuntutan mereka akan meluas. Di antaranya, pasti ada pengepungan terhadap Yaman. Itu harus diakhiri, dan situasi di Gaza. Meskipun kedua hal ini ada dalam MOU, keduanya tidak disebutkan secara langsung, hanya disinggung. Tetapi depan apapun yang terjadi untuk mengakhiri pertempuran, tuntutan Iran akan jauh berbeda dan lebih luas. Dan Iran akan lebih menuntut dibandingkan saat negosiasi MOU. Ya. Than during the MOU negotiations. Hey, just a very quick note. The best way to support this channel is by Hai, sekadar catatan singkat. Cara terbaik untuk mendukung kanal ini adalah dengan mendaftar ke Substack gratis saya. Anda juga bisa membantu lewat langganan berbayar di sana, atau mendapatkan merchandise baru kami di neutralitystudies.com. Tautannya ada di bawah. Sampai jumpa di sana. Maksud saya, dengan cara seluruh proses ini berjalan, bagi saya tampaknya perang atau peperangan justru makin meluas. Ini terus menyebar. Yaman kini dilaporkan memblokir selat mereka. Saya tadi salah mengucapkannya, tapi saya akan... Dan Arab Saudi sekarang tampaknya mendapat kesepakatan dengan Amerika bahwa mereka boleh memperkaya uranium yang terasa ganjil pada saat seperti ini. Lalu ada pangkalan-pangkalan Amerika Serikat yang kini diserang di Yordania. Dan sekarang ada berita bahwa masyarakat sipil Yordania sebenarnya menuntut agar Yordania membatalkan perjanjiannya dengan Amerika Serikat terkait penempatan pasukan. Pada saat yang sama, Israel masih perperangannya dengan Lebanon. Jadi, maksud saya, tampaknya ini perhentian berubah menjadi teater perang Asia Barat gaya lama. Bagaimana Anda melihatnya, terutama soal Yaman dan Yordania? How are you seeing that, especially about Yemen and Jordan? Oh, absolutely. Yemen has struck two. Oh, tentu saja. Yaman telah menyerang 2 kapal tanker Saudi. Dan tentu saja kapal-kapal tanker tidak melintasi Bab el-Mandeb. Dan ini, seperti kita semua tahu, terjadi ketika Selat Hormuz ditutup. Akibatnya harga minyak naik. Dan Anda tahu, salah satu hal yang selalu menjadi perhatian kita adalah harga minyak. Namun ada banyak produk lain yang berasal dari Teluk Persia. Produk petrokimia, yang tentu saja mencakup helium, bahkan minyak olahan. Semua ini sekarang semakin langka.
Bahan persen di seluruh dunia akan terkena dampak buruk tahun depan karena kefelangan di kawasan ini. Jadi, bisa dampak buruk orang nimsta orang-orang di seluruh dunia belum sepenuhnya siap ternyata. is not quite visible yet to us. In other words, the long-term impact is growing. Dengan kata lain, dampak jangka panjangnya makin besar dan cakupannya sangat luas serta ekstensif. Namun, kita hanya berfokus pada kekurangan minyak, yang pada dirinya sendiri sangat penting. Karena minyak mentah berat digunakan untuk diesel, dan diesel itulah yang menggerakkan ekonomi global. Minyak mentah ringan tidak bisa menggantikan diesel atau minyak mentah berat. Jadi ini sangat buruk bagi ekonomi global. Dan jika keadaan terus seperti sekarang, saya pikir kita sedang menuju depresi ekonomi global jika ini berlangsung lama. Atau, jika Amerika Serikat melaksanakan ancamannya untuk menyerang infrastruktur penting Iran, Iran akan menghancurkan infrastruktur penting negara-negara yang membantu Amerika Serikat. Maksudnya, Kuwait, Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, dan mungkin Oman, karena tindakan mereka baru-baru ini. Perhaps Oman, because of their recent actions. And so if that happens, these countries will fall apart. Jadi kalau itu terjadi, negara-negara ini akan runtuh. Sebagian besar wilayahnya hanyalah gurun, dan mereka hanya punya minyak dan gas. Jadi 30 juta orang, mungkin lebih, harus mengungsi dari negara-negara ini. Dan Iran tidak ingin melakukan ini. Iran tidak memulai perang. Iran tidak meningkatkan eskalasi. Tetapi negara-negara ini adalah kaki tangan. Mereka adalah mitra dalam perang ini. Jadi kalau itu terjadi, kelangkaan akan menjadi permanen. Dan saya pikir itu akan menciptakan guncangan besar di pasar, yang hampir seketika akan membawa kita ke kehancuran ekonomi global dan depresi ekonomi yang lebih buruk daripada tahun 1930-an. Apapun yang terjadi, Pascal, keadaan akan memburuk. Tetapi dalam beberapa skenario, keadaan memburuk lebih lambat. Dalam beberapa skenario, keadaan memburuk sangat cepat. Dalam beberapa skenario, keadaan bisa dipulihkan setelah beberapa tahun. Dalam beberapa skenario, espasme tubuhan til. In some scenarios, it will take maybe decades. But in the last discussion we had, we kind of came to the Dalam diskusi terakhir kita sampai pada titik atau kesimpulan bahwa mulai sekarang, Iran tidak akan lagi memperlakukan Selat Hormuz seperti sesuatu yang cuma bisa hidup atau mati. Ini bukan lagi saklar. Lebih seperti keran, di mana Iran kemudian memutuskan, oke, kapal mana yang boleh lewat, terutama kapal-kapal yang benar-benar mengumumkan diri dan meminta izin untuk melintas. Sekarang ada otoritas selat yang dibentuk Iran. Apakah itu masih aktif saat ini? Is Iran committing port tar? at the moment because Iran there has this issue, right? On the one hand, Di satu sisi, blokade total dan dampaknya terhadap harga minyak mentah dunia adalah sesuatu yang bisa digunakan sebagai alat tawar. Di sisi lain, saya kira Iran tentu tidak ingin merusak perekonomian negara-negara sahabatnya sendiri, bukan? Terutama ekonomi Cina. Tapi ada negara-negara lain juga. Saya tahu Iran dan Jepang sebenarnya punya hubungan yang cukup baik, dan setidaknya di masa lalu mereka punya permusuhan. Jadi, apakah masih mungkin beberapa kapal bisa lewat? Dan Iran mengkhususkan knowledge to kafi Rango. What approach is Iran using for this? Well, I can't say for certain what is Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti apa yang sedang terjadi sekarang di Selat Hormuz. Saya belum menanyakannya. Tetapi saya mendengar dari 2 atau 3 orang berbeda bahwa sejumlah kapal setiap hari melintas melalui koridor Iran. Sementara koridor Amerika ditutup. Dan tadi malam, kapal lain terkena serangan karena sedang berusaha. Amerika, Saudi, Emirat, dan Kuwait berusaha membawa 3 kapal melewati koridor Amerika. Iran menyerang salah satunya, dan 2 kapal lainnya mundur. Jadi jalur itu tertutup. Namun sejumlah terbatas kapal melintas melalui koridor yang ditetapkan Iran. Saya tidak tahu kapal-kapal siapa itu. Saya dengar kemarin ada kira-kira 10 kapal, atau sehari sebelumnya, mungkin kurang lebih jumlahnya sama. Saya tidak tahu kapal-kapal itu milik siapa. Tetapi ya, Iran tidak berusaha menyakiti negara-negara yang bersikap damai terhadap Iran. Namun kita harus ingat bahwa sebagian besar kapal ini dimiliki oleh atau terkait dengan Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, dan Qatar. Dan negara-negara ini
serta sekarang Oman yang semakin dipaksa oleh Amerika untuk mengambil sikap anti-Iran, keenam negara ini pada praktiknya membantu Amerika berperang melawan negara kami sendiri. Jadi, tidak ada alasan bagi Iran untuk bersikap lunak terhadap mereka ketika mereka bertindak seperti ini terhadap kami. Tetapi Iran tidak punya masalah dengan Tiongkok, Jepang, atau pihak lainnya. Namun sekali lagi, situasinya sangat tegang. But then again, the situation is so tense. I mean, the fighting in the Persian Gulf. Maksud saya, pertempuran di kawasan Teluk Persia, di kawasan Selat Hormuz, rudal yang saling diluncurkan, semua itu memang membuat situasinya berbahaya. Jadi bahkan koridor Iran pun tidak banyak dilalui kapal, karena perusahaan pelayaran khawatir soal keselamatan, dan karena perusahaan asuransi menuntut biaya yang terlalu tinggi dari perusahaan pelayaran. Ada banyak alasan berbeda yang kini memengaruhi arus kapal, dan tampaknya krisis pupuk sangat parah. Sesuatu disebutkan di Kasnol Tangkaan bersenjata Iran, bahwa perengkaan pers ini ke krisis pupuk lokal dapat ikan floli disuadalikan. Fertilizer crisis is getting beyond containment. So what about the relationship? Lalu, bagaimana dengan hubungan dengan negara-negara Teluk? Maksud saya, di satu sisi, kita melihat beberapa dari mereka, terutama Arab Saudi, mengirim delegasi ke pemakaman Ayatollah Khamenei. Namun di sisi lain, mereka masih menjadi bagian dari koalisi yang memungkinkan serangan-serangan ini terjadi. Apakah ada perkembangan dalam hal ini, sesuatu yang tidak kami lihat dari pihak kami? Apakah ada perundingan atau pertukaran diplomatik antara negara-negara Teluk dan Iran? Apakah ada sesuatu yang bergerak? Sebab, menurut saya, negara-negara Teluk seharusnya makin berkepentingan, bahkan mulai panik untuk berusaha mengakhiri serangan Amerika Serikat Israel ini. Serangan-serangan terhadap Iran. Tetapi sejauh ini mereka tidak bergerak, atau setidaknya saya tidak melihat banyak tanda-tandanya. I can't say for certain. I don't. Saya tidak bisa mengatakannya dengan pasti. Saya tidak punya informasi yang bisa saya sampaikan kepada Anda sebagai fakta. Namun secara umum, selama periode ini, 4 atau 5 bulan terakhir, pesan selalu bolak-balik antara Iran dan berbagai kediktatoran keluarga di Teluk Persia ini. Dan kadang-kadang delegasi juga bolak-balik. Tetapi masalahnya tentu saja, mereka menolak mengubah arah. Secara umum, kadang situasinya membaik, kadang situasinya memburuk. Saat ini, misalnya, Iran tidak merasakan Uni Emirat Arab atau Qatar. Iran lebih menargetkan Kuwait dan Bahrain. Kuwait and Bahrain. But sometimes it's linked. Namun terkait dengan fakta bahwa negosiasi tertentu telah mengalami kemajuan. Terkadang, itu terkait dengan fakta bahwa pasukan Amerika Serikat di wilayah-wilayah tersebut menjadi ancaman khusus. Jadi, keadaan terus berubah dan berkembang. Namun saat ini, Iran menargetkan pasukan Amerika dimanapun mereka berada. Bahkan jika itu di Oman, yang memiliki hubungan lebih baik dengan Iran, pihak Iran juga tidak akan membiarkan Amerika menjadi ancaman bagi Iran dari Oman. Saya akan mengatakan bahwa kita mungkin berada dalam fase perang yang paling berbahaya. Dan yang saya maksud dengan fase berbahaya bukan hanya sekitar 12 atau 13 hari terakhir. Yang saya maksud adalah seluruh perang ini. Karena, Pascal, Amerika tahu bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Iran secara militer. Mereka sudah mengalami itu selama 40 hari pertama. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Iran dalam perang pengepungan. Mereka melihatnya dalam beberapa bulan berikutnya, yang berujung pada penandatanganan nota kesepahaman. Jadi sekarang, setelah mereka memulai kembali perang, mereka berusaha fokus untuk merebut Selat. Dan itu juga gagal. Kita juga melihat harga energi melonjak tajam. Dan seperti yang saya katakan, semua komoditas lainnya juga naik, tetapi tidak menjadi berita utama. Jadi, satu-satunya pilihan yang benar-benar tersisa bagi Amerika adalah melanjutkan apa yang sedang terjadi sekarang. Jadi harga minyak akan naik secara bertahap, terutama dengan situasi Bab al-Mandab dan Laut Merah seperti sekarang. Kelangkaan akan meningkat,
ekonomi global akan masuk ke resesi, lalu mungkin terus berlanjut hingga jatuh ke depresi. Itu salah satu skenario. Dan pada suatu titik, Amerika menyerah. Namun bagaimanapun, itu akan menjadi salah satu arah perkembangannya. Yang kedua, Amerika Serikat berkata, oke, ini tidak berhasil. Jadi satu-satunya yang tersisa untuk dilakukan adalah meningkatkan eskalasi. Dan eskalasi itu bisa mengambil dua arah berbeda. Salah satunya adalah operasi darat, yang sama sekali tidak saya lihat akan berhasil. Iran tidak mengendalikan Selat Hormuz melalui puncak-puncak gunung di sekitar selat itu. Kita bukan lagi berada di abad ke-20. Ini abad ke-21. Rudal-rudal yang ditembakkan ke Yordania diluncurkan dari jarak 1000 km. Jadi Iran jelas bisa mengendalikan Selat Hormuz dari mana saja di dalam negeri. Mereka tidak membutuhkan perbukitan, pegunungan, atau pesisir di sepanjang selat itu. Jadi jika Amerika Serikat melancarkan serangan darat, serangan itu akan gagal. Lalu akan ada serangan balasan. Dan pasukan darat Iran semuanya sudah siap. Mercu diperlukan roket dan drone mereka sendiri. Jadi itu akan jadi kegagalan. Yang kedua ada yang menargetkan infrastruktur penting Iran, seperti yang sekali lagi diancam Trump. Dia pernah melontarkan ancaman ini sebelumnya, selama perang 12 hari. Dan memang begitu. Netanyahu mulai menjalankannya beberapa kali, lalu Iran membalas dengan sangat keras. Contoh yang paling terkenal adalah ketika mereka menyerang ladang gas South Pars Iran. Kemudian Iran membalas dengan keras. Salah satu sasaran yang mereka serang adalah ladang gas Qatar, yang mengalami kerusakan sangat besar. Trump lalu mengunggah di Truth Social dan mengatakan, ini tidak akan terjadi lagi. Saya tidak akan membiarkan infrastruktur penting Iran dihancurkan, karena dia memahami konsekuensinya. Jadi, setiap kali Amerika Serikat atau Israel melakukan serangan, Iran melakukan serangan jauh lebih besar. Jadi, itu dikelola dan dikendalikan. Namun kali ini bisa menjadi pilihan terakhir. Oke, mari kita lakukan saja. Mari mulai menargetkan katakanlah pembangkit listrik Iran. Nah, kemudian Iran akan melakukan hal yang sama terhadap Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Qatar. Dan negara-negara ini askar sangat berbeda dari Iran. Bukan hanya karena mereka sangat panas dan lembab, dan sekarang kita sedang berada di puncak musim panas. Terlepas dari itu, mereka hanya punya beberapa pembangkit listrik, dan semuanya berada di sepanjang pesisir. Pembangkit listrik mereka lebih besar daripada di Iran. Iran punya pembangkit listrik yang tersebar di seluruh negeri. Jadi, kalau Amerika ingin mulai membom pembangkit listrik Iran, itu tidak akan mudah dihancurkan. Mereka harus melakukan serangan udara siang dan malam di seluruh negeri, dengan risiko terhadap pesawat mereka. Tetapi Iran hanya perlu menargetkan segelintir pembangkit listrik yang sangat besar dan terpusat, lalu semuanya akan berakhir. Jadi bagi Iran, lebih mudah untuk menghancurkan, untuk melakukan pembalasan, meskipun Iran tidak ingin melakukannya. Ini hanyalah pencegahan. Iran memulai perang, mereka tidak memulai eskalasi, dan mereka yang mengancam akan meningkatkan eskalasi. Mereka hanya mengatakan bahwa jika ada serangan-serangan sih, kami respons. Saying that if you carry out these attacks, we'll respond. Why is Iran mainly threatening the Gulf states? Mengapa Iran terutama mengancam negara-negara Teluk, bukan Israel? Dalam putaran terbaru ini, kita melihat bahwa Iran setidaknya saya belum membaca tentang serangan terhadap Israel. Dan menurut saya, Israel itu sangat penting bagi Amerika Serikat. Setidaknya mari kita katakan seperti itu ya. Jadi mengapa strategi pembalasannya justru ditujukan kepada negara-negara Teluk? Saya paham bahwa mereka adalah pihak yang memfasilitasi, tentu saja. Tetapi, salah satu alasan utama mengapa Amerika Serikat pada akhirnya berperang adalah karena Netanyahu meyakinkan Trump bahwa ini adalah langkah yang tepat. Jadi mengapa dalam fase saat ini, Israel seolah-olah dibiarkan begitu saja, seperti duduk di pinggir? Left there, like sitting on the side. Well, I think it's a bit more complicated than that. First of all, Saya rasa ini sedikit lebih rumit dari itu. Pertama-tama ini soal Selat Hormuz. Maksud saya, pertempurannya adalah memperebutkan Selat Hormuz. Dan Iran harus memenangkan pertempuran ini.
ini menyangkut kelangsungan hidup. Jadi fokusnya ada di sini. Jika rezim Israel menyerang Iran, Iran akan mulai menghantamnya siang dan malam. Namun untuk saat ini, Iran ingin fokus pada kemenangan melawan Amerika Serikat. Kemenangan melawan Amerika Serikat, bagaimanapun juga, adalah kemenangan atas rezim Israel. Tetapi ada beberapa hal lain juga. Salah satunya, Iran membuat situasi jauh lebih berbahaya bagi rezim Israel. Bukan hanya dengan melemahkan Amerika Serikat, tetapi juga dengan menghancurkan garis-garis pertahanan yang telah diciptakan Amerika Serikat untuk Israel. Maksudnya, lapisan-lapisan sistem radar serta sistem anti-drone dan rudal yang ada di Teluk Persia, jauh di dalam Arab Saudi dan Yordania, serta di Irak Utara. Semua ini sedang dihancurkan. Dan satu-satunya tempat yang benar-benar tersisa adalah Turki, tempat sistem radar digunakan untuk melindungi Israel. Tapi selain itu, di wilayah tengah dan selatan, semuanya sedang dihancurkan. Dan ini merupakan penggunaan khusus bagi drone Iran. Rudal Iran tentu saja memiliki tingkat keberhasilan yang sangat tinggi, seperti yang kita lihat belakangan ini. Rudal Iran semakin presisi dan semakin mampu menghindari pencegatan. Jadi kita melihat, maksud saya pikir Amerika cukup terkejut oleh cara mereka dihantam di semua lini. Jadi Iran sekarang jauh lebih efektif, atau secara signifikan lebih efektif, bahkan dibandingkan saat perang 40 hari. Jadi, begitu pertahanan itu dihancurkan, drone Iran tidak lagi mudah dicegat. Mereka bisa pergi jauh sampai ke Palestina dan membom warga Israel. Tapi ada isu terakhir juga, atau katakanlah dua isu. Pertama, Iran tidak memulai perang apapun. Iran tidak pernah memulainya dan tidak berniat melakukannya. Negara-negara ini menyerang Iran. Wilayah mereka digunakan untuk membom Iran. Jadi, jika rezim Israel memulai konflik, sebuah perang, Iran akan menghantam mereka dengan sangat keras. Tapi isu yang lebih besar juga adalah bahwa ada krisis yang sedang berlangsung di Israel, dan perselisihan internal semakin menjadi sangat berbahaya. Bahkan, sebagian dari mereka membicarakan perang saudara di pers Ibrani. Bagaimanapun, perpecahannya sangat besar, dan Netanyahu sedang dalam kondisi buruk. Jika Iran memulai konflik, itu bisa mengubah dinamika internal dengan cara yang tidak kita inginkan sekarang, karena pemilu yang akan datang. Bukan berarti para rival Netanyahu lebih baik daripada dia. Pilihannya adalah antara orang-orang maniak yang melakukan genosida. Namun, Netanyahu yang melemah, Netanyahu yang hancur, akibat semua yang terjadi selama 3 tahun terakhir, adalah hal yang baik. Sekali lagi, penggantinya mungkin tidak akan lebih baik, tetapi kekalahannya bersifat simbolis. Jadi, untuk sementara, Iran tidak ingin mengganggu pertikaian internal yang sedang berlangsung di dalam Palestina. Dan jika mereka memulai sesuatu terhadap Iran, maka Iran bisa menghantam mereka dengan sangat keras. Dan itu pada akhirnya bisa dibebankan kepada Netanyahu. Jadi Iran lebih memilih mereka yang memulai. Sambil menunggu untuk melihat apa yang terjadi, seperti yang saya katakan, mereka menghancurkan dan melumpuhkan semua sistem radar itu, serta semua sistem pertahanan udara itu. Dan tentu saja, pada saat yang sama, mereka juga bertempur untuk Selat. Apakah Anda punya informasi, dan ini sebenarnya sangat menarik tentang aspek ini? Jangan ganggu musuh Anda ketika musuh itu sudah berada dalam masalah besar. Bagaimanapun juga, Anda tentu tidak ingin tanpa sengaja menyatukan negara itu melawan musuh bersama. Ya, itu sangat canggih. Tapi di sisi lain, apakah sekarang kita melihat lebih banyak kerjasama? Atau apakah Anda punya informasi tentang kerjasama Iran dengan Tiongkok dan Rusia saat ini? Step the truth have a step of you. Sigaf memarin yung hoax smart pisemenings and mong wisen. China was very pessimistic about the chances of Iran, and Iran, I think, really surprised China by. Dan Iran, menurut saya, benar-benar mengejutkan China dengan kemampuannya sendiri dan sebagainya. Dan tentu saja, Iran merupakan bagian tak terpisahkan dari negara-negara BRICS. Apakah Anda punya informasi tentang bagaimana kebijakan luar negeri Iran sekarang berlanjut, atau bagaimana hubungan bilateral dan multilateralnya tetap berjalan saat berada dalam perang?
Tampaknya ini adalah status quo baru, setidaknya untuk sementara waktu. Kami sedang seran untuk dijalani. Iran terus melanjutkan bagian-bagian lain dari kehidupannya, meskipun terus-menerus dibombardir dan seolah-olah hanya harus menghadapinya. Iran's relationship with the Hubungan Iran dengan Tiongkok dan Rusia tetap sangat baik. Rusia dan Iran berkoordinasi di berbagai tingkat. Sebagai negara bertetangga, maksud saya, perdagangan biasa antara Iran dan Rusia tetap mudah dilakukan, bahkan dalam keadaan terkepung. Sebab Rusia tidak menggunakan Teluk Persia atau Selat Hormuz untuk berdagang dengan Iran. Jadi, perdagangan mereka berjalan melalui koridor utara selatan, Laut Kaspia, atau melalui Kaukasus maupun Asia Tengah. Dalam kasus Tiongkok, perdagangan terkini lebih sulit karena pengepungan Hu, dan karena Tiongkok serta Iran menggunakan jalur laut untuk berdagang, untuk sebagian besar perdagangan mereka. Namun perdagangan kedua negara meningkat melalui Asia, bahkan melalui Afghanistan dan Pakistan. Afghanistan and Pakistan. So they're trying to compensate. Jadi mereka berusaha mengompensasi keterbatasan yang terjadi. Iran juga sangat cerdas. Ketika menandatangani nota kesepahaman, mereka langsung sudah menyiapkan puluhan juta barel minyak di kapal-kapal tanker yang terjebak di Teluk Persia. Minyak itu kemudian diekspor ke pasar-pasar mereka di Asia, terutama Cina. Dan selama 3 minggu, ketika ada celah kesempatan itu, mereka segera memasukkan pasokan ke dalam negeri. Karena Iran tahu, pada akhirnya, Amerika kemungkinan besar akan kembali berperang. Jadi, banyak kebutuhan Iran sudah terpenuhi, dan mereka siap menghadapi perang yang sangat panjang. Kita tidak tahu apakah perang ini akan berlangsung 1 tahun, 2 tahun, 2 bulan, atau 3 bulan. Tetapi eskalasinya meningkat dengan sangat cepat, seperti yang kita semua lihat. Dan sekarang, akhirnya kita memang melihat Yaman ikut terlibat dalam konflik ini. Dan sebagian penyebabnya adalah kebodohan rezim Saudi sendiri. Maksud saya merasa sangat mengejutkan bahwa ketika Selat Hormuz ditutup, Iran mengirim pesawat penumpang untuk menjemput sebuah delegasi di Yaman, dan juga membawa warga Yaman yang terluka ke Iran, karena rumah sakit mereka tidak memiliki beberapa peralatan yang tersedia di Iran. Lalu, ketika mereka hendak kembali dan saya bertemu dengan beberapa orang dalam delegasi Yaman itu, ketika mereka hendak kembali ke Yaman, Saudi membombardir bandara tersebut. Dan itu membuat Iran geram, karena ini adalah maskapai sipil, dengan awak laki-laki dan perempuan, awak biasa. Namun itu adalah tindakan perang terhadap Yaman. But it was an act of war against Yemen. And that was, I think, the straw that broke the camel's back. So now, Dan itu, menurut saya, adalah jerami terakhir yang mematahkan punggung unta. Jadi sekarang Yaman memberlakukan pengepungannya sendiri terhadap Arab Saudi. Karena Saudi telah memberlakukan pengepungan terhadap Yaman selama bertahun-tahun. Dan ini telah menyebabkan, seperti yang kita semua lihat, eskalasi yang lebih cepat. Jadi ini bisa semakin intensif. Ini bisa menjadi katalis yang mempercepat perang. Karena harga energi akan meningkat lebih cepat. Arab Saudi akan berada dalam bahaya besar karena, Anda tahu, ke-6 negara ini, ke-6 proksi Amerika Serikat di Teluk Persia, sepenuhnya bergantung pada minyak dan gas. Mereka tidak punya ekonomi yang beragam. Iran adalah negara yang hampir swasembada dalam pertaniannya. Dalam beberapa hal, Iran mengekspor produk pertanian dan juga mengimpor. Secara keseluruhan, kurang lebih Iran swasembada, katakanlah begitu. Dan kalau bukan karena sanksi, Iran expands camel through swasemboj. Iran would definitely be more than just self-sufficient. But Saudi Arabia and the others, they have oil. Or in the case of Namun Arab Saudi dan negara-negara lainnya punya minyak, atau dalam kasus Qatar, gas, dan mereka juga sangat konsumtif. Iran karena sanksi selama bertahun-tahun telah mengembangkan industri lokal mereka sendiri. Kalau Anda masuk ke supermarket di Iran, terutama di Teheran Pusat atau Teheran Selatan, semua barangnya buatan Iran. Anda tidak akan melihat terlalu banyak produk asing. Di kawasan-kawasan kaya, tempat orang ingin membeli cornflake Kellogg's atau coklat Barat, Anda akan melihat sebagian produk seperti itu. Tapi tetap saja, di Teheran Utara, 95% barangnya masih buatan Iran. Namun ini tidak berlaku di negara-negara tersebut. Mereka sangat bergantung pada pihak lain.
Jadi jika Selat Hormuz ditutup, lalu Bab al-Mandab juga ditutup, kapal-kapal Saudi diserang di Laut Merah, dan mereka juga tidak bisa bergerak di Teluk Persia. Lalu berapa lama mereka bisa bertahan? They can't move around in the Persian Gulf. Then how long do they last? May I just ask you, like, how do you interpret? Boleh saya tanya, bagaimana Anda menafsirkan fase perang saat ini? Maksud saya, Anda bisa saja mengatakan bahwa ini memang sudah menjadi rencana sejak awal. Anda tahu, nota kesepahaman itulah sebabnya Donald Trump menandatanganinya. Dia tahu bahwa itu cuma selembar kertas dan tidak ada nilainya. Jadi, apapun yang ditandatangani sebenarnya tidak terlalu penting. Hanya perlu jeda, lalu lanjut lagi. Jadi sebenarnya ini bagian tak terpisahkan dari strateginya. Atau Anda bisa mengatakan bahwa Amerika Serikat justru gagal menerapkan koridor ini, lalu marah karena itu. Beberapa orang yang saya ajak bicara, Larry Johnson dan yang lainnya, terus mengatakan, lihat, tidak ada strategi. Kita tidak punya strategi. Ini, seperti kata para ilmuwan sosial, adalah ketergantungan pada jalur. Sekarang Anda melakukan apa yang harus Anda lakukan, karena Anda melakukan apa yang Anda lakukan pada hari-hari dan bulan-bulan sebelumnya. Benar? The maftak hadis step forward each round. Right? But there is no overarching strategy. There's no theory of victory for the United States. Tidak ada teori kemenangan bagi Amerika Serikat, terutama sekarang, setelah mereka mencoba semua hal ini dan selain invasi darat, pada dasarnya sudah mencoba hampir semuanya. Mereka hanya tersedot ke dalam perang yang seolah berlangsung selamanya, sampai mesinnya kehabisan tenaga. Yang lain mengatakan, tidak, ini tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari sebuah strategi. Terutama strategi yang, dan sebagian orang menggambarkannya sangat luas, sebenarnya ditujukan terhadap China. Mereka ingin merugikan China dan memastikan bahwa dengan menutup Selat Hormuz, mereka bisa memberikan tekanan yang sangat besar kepada China. Meski begitu, China menunjukkan ketahanan yang luar biasa, bahkan justru mengurangi impor minyaknya, dan tetap baik-baik saja, sepenuhnya. Itu juga sangat menarik. Bagaimana Anda menafsirkan tahap ini? Atau apa sebenarnya arti perang ini saat ini? I'm sure the United States has an eye on Saya yakin Amerika Serikat mengawasi China dan juga Rusia. Maksud saya, jika Iran dikalahkan, itu akan menjadi tabur yang cuma China dan Rusia. Itu tidak ada strategi. Imban kait suatu. Dan saya rasa mungkin salah satu isu terbesarnya, banyak orang berfokus pada militer Amerika Serikat dan bagaimana kemampuannya jauh lebih rendah daripada yang selama ini diasumsikan. Tetapi saya rasa aspek lain yang kurang dibahas adalah intelijen Amerika Serikat, atau intelijen Barat, atau intelijen rezim Israel. Mereka salah memperhitungkan segalanya dari awal sampai akhir. Kalau kembali ke apa yang mereka katakan pada awal perang, mereka membahas drone, rudal, dan pangan Iran, dan bahwa Tan sudah of teeth. And you look at the situation now, obviously they had no idea what they were talking. Dan kalau Anda melihat situasinya sekarang, jelas mereka sama sekali tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Dan ini bukan komentar dari para pengamat. Ini datang dari Menteri Perang. Bukan cuma Trump, orang yang selalu bicara omong kosong itu. Ini Menteri Perang dan pejabat-pejabat kunci lainnya. Pentagon terus-menerus mengeluarkan pernyataan atau berbicara seolah-olah segala sesuatu di Iran telah dihancurkan. Namun sekarang, 5 bulan kemudian, Iran menyerang mereka siang dan malam. Lalu tentu saja ada isu stabilitas internal Iran dan legitimasi negara. Kalau kita harus menganggap narasi yang keluar dari lembaga kajian Barat, media Barat, dan pemerintah Barat itu tulus, maka mereka sepenuhnya salah membaca Iran. Mereka sama sekali tidak memahami negara itu. They have no understanding of the country. The funerals have shown that Pemakaman itu menunjukkan bahwa popularitas Republik Islam di kalangan rakyat jauh melampaui apa yang kita lihat di Barat. Dan kedalaman popularitas itu, maksud saya ketika ada entah 15 atau 16 juta orang di Teheran, turun ke jalan untuk sebuah pemakaman. Apa artinya itu? Di musim panas, Teheran, suhunya sekitar 35 derajat. Lalu, sekadar untuk sampai ke sana saja sudah berat. Saya butuh 3 jam untuk tiba di sana. Kemudian berjalan kaki berjam-jam, dan saya butuh beberapa jam lagi untuk pulang. Saya sampai harus tidur. Sementara itu, ada jutaan orang yang sedang berjuang. Pabrik-pabrik dibom, rumah sakit dan sekolah dibom. Ada pengepungan, ada sanksi,
infrastruktur menjadi sasaran. Jadi banyak orang menghadapi inflasi. Sebagian pekerjaan, They're facing inflation. Some have lost their jobs. Some have probably worked. I mean, definitely. sebagian dari mereka mungkin pernah bekerja. Maksud saya tentu saja banyak yang bekerja di tempat-tempat yang mengalami kerusakan. Jadi mengapa mereka ikut serta? Karena mereka ingin menunjukkan dukungan mereka kepada Republik Islam dan penghormatan mereka kepada Ayatollah Khamenei. Dan kerumunan itu di Teheran, di kota suci Qom, di kota suci Mashhad, dan di Irak. Untuk pertama kalinya, media barat dibuat kebingungan. Mereka benar-benar tercengang, karena mereka selalu berusaha mengatakan bahwa rezim itu, sebagaimana mereka suka menyebutnya, tidak populer, dibenci, sangat dibenci. Katanya rezim itu sedang runtuh. Yang perlu Anda lakukan hanya mendorongnya, dan ia akan jatuh seperti rumah kartu. Jadi, semua perhitungan itu salah. Dan karena itu, intelijen Amerika Serikat kemungkinan besar dan intelijen rezim Israel tidak mampu menjalankan tugasnya. They are not up to the job. Just like the US military is incompetent. Sama seperti militer AS yang tidak kompeten dan tidak mampu, badan-badan intelijen mereka juga tidak kompeten dan tidak mampu. Dan saya pikir itu juga bagian besar dari ceritanya, bahwa mereka benar-benar salah membaca situasi. Ketika keadaan mulai berantakan, menjadi jelas bahwa mereka tidak punya strategi. Karena pada awalnya, strategi mereka sangat sederhana. Bisa ditulis dalam satu paragraf, Anda tahu. Bom rezimnya. Begitu mereka suka menyebutnya. Rezim itu runtuh. Negara itu pecah menjadi berbagai bagian. Kami memasang orang-orang yang berbeda. Mereka saling bertempur. Dan setidaknya Israel senang, lalu bisa meluas dan mengambil alih wilayah di negara-negara sekitar. Masalah pun selesai. Karena itu tidak berhasil, maka tidak ada strategi. Mereka hanya terus maju, mencoba berbagai hal, dan membuat keadaan makin buruk bagi diri mereka sendiri dan bagi seluruh dunia. Dan saya rasa, saya sudah pernah mengatakan ini sebelumnya di acara Anda. Saya tidak tahu apakah Anda sudah membaca buku itu, Going to Tehran. Mereka sudah memprediksi ini, buku yang sangat bagus. Buku itu membahas banyak mitos, karya Clinton dan Hillary Lefret. Mungkin Anda bisa mengundang Hillary. Mereka memprediksi ini. Mereka mengatakan bahwa arah yang ditempuh Amerika Serikat pada akhirnya akan mengarah pada perang. Dan mereka adalah orang-orang yang pernah bekerja di Gedung Putih. Tentu ada buku-buku bagus lainnya, seperti Resistance karya Alastair Crooke dan sebagainya. Tetapi dua orang ini mengatakan bahwa langkah ini pada akhirnya akan mengarah pada perang. Dan sekarang, inilah kita. Mereka terus mengatakan pada diri mereka sendiri bahwa Iran lemah, rentan, sedang runtuh. Jadi semuanya akan mudah saja. Ya, tapi salah satu kesalahpahaman tentu saja adalah ketika kita berkata, misalnya, oh tidak, ini akan mengarah ke perang. Lalu semua orang akan berkata, oh tidak, kami tidak mau itu. Sayangnya, banyak orang yang justru berkata, ya, itulah yang kami inginkan. Ini strategi kami untuk menyelesaikan masalah. Kita berperang, kita bunuh mereka, masalah selesai. Kan? Begitulah Amerika Serikat selama 250 tahun pada dasarnya menyingkirkan siapapun yang menghalangi upayanya untuk berekspansi di benua Amerika Utara. Mereka bermula sebagai 13 koloni, kan? Lalu mereka menjadi seperti sekarang ini. Dan sebagian besar itu terjadi dengan menggunakan perang, membantai orang, dan terus berekspansi. Tapi sekarang itu sudah tidak berhasil lagi. Jadi, disinilah strateginya tidak berhasil. It's just the strategy is not working. So, and this is maybe just the very last point. Dan ini mungkin poin terakhir saja. Kalau sekarang Amerika Serikat terjebak dalam perang tanpa strategi, dan perang yang tidak bisa mereka menangkan, dan Anda tahu pada dasarnya situasi seperti Vietnam hanya saja berkali-kali lipat lebih besar, lebih cepat, lebih buruk. Bagaimana interpretasi Anda? Berapa lama sampai mesin ini kehabisan tenaga? Entah karena mereka tidak lagi punya perlengkapan perang, atau karena kehilangan minat. Karena Anda tahu, kita sudah pernah melihatnya ketika mereka begitu saja meninggalkan Afghanistan dan berkata, ya, kami sudah tidak peduli lagi, dadah. Apakah Anda punya firasat? Karena bagi saya, tampaknya semuanya bergerak cukup cepat. Jauh lebih cepat daripada Vietnam, jauh lebih cepat daripada Afghanistan. Much faster than Vietnam, much faster than Afghanistan. Well, actually, that's what I was going to say.
Sebenarnya, itu yang tadi mau saya katakan. Dan menurut saya, Anda menjawab pertanyaan itu dengan sangat baik lewat komentar terakhir Anda. Perbedaan antara Afghanistan, Irak, Vietnam, dan semua yang lainnya adalah krisis ekonomi global yang sedang muncul dengan sangat cepat. Ini bisa menjadi perang yang panjang. Maksud saya benar-benar tidak punya jawaban, dan saya hanya menebak. Ini murni 100% spekulasi. Iran siap untuk perang panjang, dan mereka persiapkan hamtempuhan sejen. Matter of the sesuatu kedua mal rudraun and semua berbagai ganahau. Dan mereka memperiksa seluruh tidak ada esok. Jadi, mereka siap untuk panjang kenyang. So they're prepared for long-term war. I mean, as I said, they built this infrastructure for this. Seperti yang saya katakan, mereka membangun infrastruktur ini untuk momen seperti ini. Namun secara pribadi, saya rasa sulit bagi ini untuk bertahan terlalu lama. Karena saya tidak yakin ekonomi global bisa menoleransi perang ini dalam waktu lama. Ini bukan Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Maksud saya, Vietnam memang menjadi beban, tidak diragukan lagi. Tetapi Amerika Serikat adalah kekuatannya. Amerika Serikat adalah kekuatan ekonomi global, dan tidak ada negara nomor 2 yang bahkan mendekatinya. Sekarang kita hidup di dunia yang berbeda. Secara relatif, Amerika Serikat jauh melemah. Secara relatif, saya tidak mengatakan Amerika Serikat adalah Republik Pisang, tetapi Amerika Serikat tidak seperti pada tahun 1960-an. Dan hal yang sama juga berlaku setelah runtuhnya Uni Soviet. Tidak ada kekuatan yang bisa melawan Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat dengan bodohnya menghabiskan energinya di Irak dan Afghanistan. Yang sebenarnya sebagian besar terjadi karena Iran. Ketika mereka menginvasi, Iran mulai mendukung perlawanan di negara-negara itu. Tentu saja Jenderal Soleimani. Dan Amerika Serikat menghabiskan triliunan dolar di kedua negara tersebut. Dan itu kini membuat Amerika Serikat jauh lebih lemah dalam perangnya melawan Iran. Karena mereka sudah sangat dilemahkan oleh perang-perang sebelumnya. Namun bagaimanapun juga, Amerika Serikat tidak berada dalam situasi keuangan yang baik. Situasi ekonominya tidak baik. Situasi militernya juga tidak baik. Begitu pula situasi politiknya. Dan kita melihat bahwa, untuk pertama kalinya, perang yang dilancarkan oleh Amerika Serikat sangat tidak populer sejak awal. Biasanya di Amerika Serikat, banyak orang tampaknya menyukai perang. Namun dalam kasus ini, awalnya tidak berjalan baik. Mungkin karena banyak orang mulai sadar, mereka melihat propaganda itu apa adanya, dan sebagian orang lain merasakan kesulitan ekonomi. Namun saya sulit membayangkan Amerika Serikat mampu mempertahankan ini terlalu lama, meskipun banyak orang tidak setuju. Dan mungkin saya salah. Tetapi saya tidak berpikir ini bisa terus berlangsung bertahun-tahun. Saya pikir, pada akhirnya, jika ini terus berlanjut seperti sekarang, dan ekonomi global terus memburuk, maka pada suatu titik, Amerika Serikat harus berhenti. Saya punya firasat yang sama, tapi mungkin ini juga semacam optimisme suram saya, karena saya ingin keadaan membaik lagi. Bagaimanapun, Said, terima kasih banyak atas pembaruan yang luar biasa ini. Sangat membuka wawasan. Orang-orang yang ingin membaca lebih banyak tulisan Anda, saya rasa sebaiknya mengikuti Anda, terutama di Twitter. Anda cukup rutin menulis tweet di sana, berupa pembaruan, tulisan, dan potongan informasi. Nama Sterwal ini sebesar wabst with rate, wintum moridal. Any other place where people should find you? No, I've been removed from Instagram. Tidak, saya sudah lama dihapus dari Instagram. Dan hal yang sama juga berlaku untuk Facebook. Jadi yang saya punya hanya akun Twitter. Saya juga punya kanal Telegram. Kalau mereka membuka akun Twitter saya, kanal itu bisa dilihat di bagian atas. Tapi saya memang menyarankan orang-orang untuk membaca buku-buku yang saya sebutkan tadi. Going to Tehran, buku karya Alastair Crooke, Resistance, lalu juga beberapa buku lain. Manufactured Crisis, dan A Dangerous Delusion, karya Peter Oborn. Sangat sedikit buku bagus tentang Iran. Dan itu salah satu alasan mengapa saya rasa Barat begitu sering salah memperhitungkan. Mereka menulis buku mereka sendiri. Semua tentang Iran yang lemah, Iran yang hancur, Iran yang tidak populer. 4 buku yang saya sebutkan ini jujur secara intelektual.
semua penulisnya juga jujur secara intelektual, dan itulah yang membuat mereka sangat berbeda dari yang lain. Ivwend, tuithira nasa Kyaksegwon, membuat Amerika Surprise. Kenitip haki berada di posisi seperti sketch. Paid attention to them, we wouldn't be where we are today. Read more books. Dwedi durabaksin buku, sematur. Skemring thas went mentu thiman wuko, discrets prims mondi. It is a besmak, in breeze with that racy. For your time today. En Thivraskal, Slubi Tanking.